open circuit-nya 36,3 volt, terus maksimum power point-nya ya 29. Ini total sel dalam satu modul itu ada 60 sel, short circuit ya tanpa ada beban, yaitu dia short 4,82 ampere. Ketika maksimum power point-nya itu ketika arus 4,45 ampere. Untuk mengetahui plottingnya ya, ini iradian, jadi variasinya yaitu 1500-100. Jadi variasi di sini ada speknya, tinggal pilih ya. Mau satu modul, one modul at 25 degree Celcius. Jadi setiap modulnya itu udah fix suhunya. Namun ada specify iradian, jadi radiasinya bervariasi ya, secara spesifik yang kita tentukan. Sama juga ini untuk satu modul, kalau ini array, jadi kalau array ini lebih dari satu modul panel surya. Jadi ini ya, walaupun di sini di simulingnya hanya satu kotak ya, namun bisa dia sebagai array ya, susunan. Jadi tinggal pilih, misal ini saya klik 2 ya, nah itu auto. Ini pertanda ada 2 panel surya disusun secara paralel. Kalau satu-satu gini, itu satu modul. Kalau lebih dari satu modul, bisa array pilih ini, 2 ya. Array fix nilai suhu, namun radiasinya bervariasi, atau array susunan modul, fix nilai radiasi 1000, fix, maksudnya tetap nggak berubah, konstan, namun specify temperature, ya, maksudnya suhu itu bervariasi. Kita ambil yang bervariasi radiasi aja, yaitu 1500 dan 100. Nah, kita klik plot tadi ya. Ini kita klik plot, maka akan muncul karakteristik. Kita harus bisa baca karakteristik ini sebelum nyusun konverter. Kemarin sudah dibahas ya, ketika radiasi berkurang maka arusnya akan berkurang. Jadi panel surya ini merupakan sumber arus ya, bukan sumber tegangan. Oke, kalau udah mengetahui karakteristiknya, di titik maksimumnya di titik berapa ya, ini ya. Ya, jadi di titik ketika voltage-nya yaitu 36,3, jadi ya di titik sini ya. Nah, ini ya 36,3, benar ya, open circuit. Terus di titik maksimumnya sekitar 29 berapa tadi? Yaitu 29,2, benar ya, titik puncaknya kan ini ya, yang titik ini ya terletak di sini 2,9 volt. Dan arusnya itu ini sekitar untuk radiasi 1, radiasi normal ya, yaitu 4,4 sekian ampere. Itu yang open ya, open short circuit. Maksimumnya berkurang sedikit ya, jadi sekitar berkurang 1 poin ampere. Oke, jadi pertama harus mengetahui ya, open circuit-nya sama tegangannya itu range-nya bekerja pada range voltage berapa. Nah, kalau di sini 29,2 sampai 36,3 volt. Oke, selanjutnya baru kita bisa ini ya, menentukan nilai. Ini contohnya bus ya. Kalau bus komponennya di sisi input itu ada kapasitor ya, ini ya. Ini sebagai filter ya, filter keluaran dari panel surya yang akan masuk ke konverter, bus konverter. Nah, ini nggak perlu dihitung ya. Yang komponen konverter itu adalah mulai dari ini ya. Ini yang saya blok ini. Nah, ini ya, yaitu terdiri dari induktor, MOSFET, dioda, dan kapasitor output. Nah, jadi ada rumusnya untuk menentukan ini nilai induktor, menentukan kapasitornya. Kalau dioda gimana? Dioda ketika kita beli spare part-nya ya kita pasti akan ditanya dioda untuk arus berapa ya. Jadi dia bekerja pada arus berapa ya tergantung dari panel surya ini. Tadi panel surya ini kan bekerja ambil nilai arus yang paling tinggi ya. Yaitu berapa tadi sekitar berapa? Ini ya 4,82 ampere ya. Jadi dioda untuk dioda yang bekerja pada arus 4,8 ampere itu arus maksimum ya. Terus menghitung kapasitor. Ya. Jadi yang perhitungannya itu ada perhitungan induktor sama kapasitor, dua komponen. Untuk sepik dan buck boost ataupun buck itu hampir sama komponennya ya.
Ada induktor, kapasitor, yang membedakan adalah susunannya secara seri atau paralel terhadap MOSFET. Ya. Kalau bus ini seperti ini. Oke. Terus ini VPV ini voltmeter ya. Dia terhubung secara paralel. Kalau untuk menghitung tegangan dihubung secara paralel di sisi input ini atau di sisi output panel surya. Terus ini IPV adalah ampere meter ya untuk mengukur arus. Jadi dihubung secara seri ya kalau ini. Jadi panel surya paralel dengan kapasitor ya. Ini output dari arus mater itu ini ya panahnya. Nah ini scope ini display ya. Display dari alat ukur ya. Nah, ini jadi ada display dari untuk scope ini. Bentar. Arus ya. Ini arus terus jadi arus ada dua di sini yaitu arus input converter ya ini ya panahnya. Terus di yang kedua ada dua data ya. Data yang kedua adalah ini dari panah ini terhubung ke E-out. Ya, ini arus meter yang terhubung secara seri dengan beban. Jadi ini mengukur arus yang melewati beban. Ya, jadi ada dua data. Nah, ini di sini data arus. Data arus, terus selanjutnya data arus ini kita tarik ke notasi perkalian ya. Perkalian dengan apa? Dengan tegangan, ini terhubung dengan V-out ya. V-out ini paralel dengan beban ya, untuk mengukur tegangan pada beban. V-out ini displaynya ini. Data tegangan. Nah, data tegangan. Nah, data tegangan ini ada dua juga ya, data dari output V-out sama data tegangan dari kalau kita tarik ini ya, dari VPV ya, yaitu tegangan output dari panel surya atau tegangan input dari konverter. Nah, tegangan dikali dengan I adalah daya. Nah, ini keluaran daya, display dayanya. Oke. Oke, bagaimana cara menghitung induktor dan kapasitor? Nah, kembali lagi ke paper ya. Nah, ini perancangan bus converter untuk sistem pembangkit listrik tenaga surya. Jadi yang Nah, untuk bus ya, bus converter itu cara kerjanya ini ya. Ini skema bus ya, skema dasar DC-DC converter. Jadi ada VD ini input converter, ini V-out, V-output. Ini bebannya. Ini rangkaian bus tadi ya. Jadi ini kan ada beban, terus dioda ya. Jadi terhubung seri dengan induktor, terus paralel ya, paralel dengan MOSFET dan dioda. Dioda juga paralel dengan ini ya, kapasitor dan beban. Jadi MOSFET ini tugasnya sebagai saklar ya. Saklar dengan kecepatan sekian frekuensi. Jadi ada namanya duty cycle. Nah, duty cycle ini yang mengenerate ya, yang mengaktifkan MOSFET. Ya. Jadi kalau duty cycle ini sinyalnya seperti ini ya. Jadi ada dalam satu cycling itu ada kondisi duty cycle-nya semisal ya, duty cycle-nya 90%. Jadi dalam satu cycle itu 90% itu kondisi on. Nah, ini kondisi on, jadi ada nilai tegangannya. Ya. Dan ketika 10% sisanya itu kondisi
off atau open ya. Jadi ketika off itu tidak ada nilai tegangannya, tegangan di MOSFET-nya. Jadi MOSFET ini akan bekerja ketika dia diaktifkan dengan tegangan tinggi. Sesuai karakteristik dari MOSFET masing-masing. Banyak MOSFET, jenis MOSFET ya. Oke, nah duty cycle ini yang akan mengaktifkan dari saklar MOSFET ya. Jadi ketika MOSFET on atau terhubung ya, maka arus akan mengalir ke induktor, induktor akan menyimpan arus dan ini terhubung ya. Arus akan melewati rangkaian MOSFET ya. Rangkaian MOSFET dan kapasitor akan mengirim arus ya, ini bercabang yaitu ke beban dan ke kiri. Ke kiri langsung open karena reserve ya. Berbanding terbalik arahnya ya dengan dioda. Ini kan banyak arah ya. Jadi ini terbuka, ketika ini tertutup atau ini kondisi terhubung, ini dioda terbuka. Sehingga ini hanya looping di sumber tegangan PV, induktor, MOSFET, terus ya sampai duty cycle itu kondisi berapa persen dia, semisal ya satu frekuensi, semisal dalam satu cycling 1 detik ya. Jadi 90% dari 1 detik itu kondisi on MOSFET-nya. Jadi dia 90% kali 1 detik itu looping di sini dan kapasitor akan supply beban. Nah, ketika 10% dari 1 detik ini kondisi off terbuka ya atau enggak ada tegangan yang dikirim oleh MOSFET driver. Nah, ini sumber arus induktor yang menyimpan arus tadi akan menyuplai arus melewati dioda ya. Terus bercabang ke beban dan kapasitor. Kapasitor akan terisi lagi. Berulang seperti itu berkali-kali ya. Nah, jadi komponen pertama yaitu kita harus menghitung duty cycle terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini rumus duty cycle untuk bus ya. Itu V output dibagi VD. VD ini ada keterangannya. Yaitu maka hubungan antara tegangan masukan. Jadi tegangan masukan di sini adalah tegangan output dari PV ya, panel surya. Nah, jadi ini VD adalah pertama untuk bus ya, ini untuk rangkaian bus converter. Pertama menghitung duty cycle. Nah, tadi rumusnya jadi di papernya ada ini ya rumusnya, yaitu VO, V output. Jadi pertama kita harus menentukan pertama kita menentukan nilai D berapa duty cycle-nya untuk kondisi awal ya, untuk memenuhi beban tersebut. Jadi duty cycle semakin tinggi ya, duty cycle nilainya 0 sampai 1 atau 0 sampai 100. Nah, itu semakin tinggi output dari converter untuk bus loh ya. Jadi ini 1/1 min D duty cycle. Nah, tadi kan karakteristiknya ini ya, karakteristiknya dari panel surya tadi ini. Ya, kalau udah milih ini jangan lupa apply ya untuk mengetahui karakteristiknya. Kita print, scan. Nah, dari sini karakteristik kita bisa baca nilai tegangan VD ya. Dari karakteristik tersebut VD ya adalah tegangan input converter
Nah, input converter itu sama aja output dari PV ya. Ini sama aja PV itu panel surya ya. Nah, berapa? Itu ambil kita yang maksimum, asumsi yang di titik maksimum. Ya. Titik maksimumnya berapa ini? 29,2 volt ini ya. Voltage at maximum power point VMP. Yaitu 29,2 volt. Oke, V outputnya, tegangan output yang diharapkan itu berapa? V outputnya itu tegangannya berapa ya? Kalau tergantung, kalau bus itu kan menaikkan tegangan ya. Kita asumsikan berapa? Berapa Mbak Intan? Pinginnya berapa? Halo, Mbak Intan? Halo, Mas Aris, Mas Fendi? Enggak, Berapa? Pengen berapa? Dari itunya, Pak. Baterainya, Pak. Iya, tergantung baterainya. Ini kita abaikan dulu baterainya. Kita asumsi pengen output berapa? Gitu. Outputnya berapa bebas itu Pak? Ya, bebas coba. Berapa? Ya, berarti di 36 atau 48 gitu. Oke, Nah, misal 36 ya. 36 Ya. volt. Nah, ini kan nanti kan menyesuaikan ya baterainya berapa. Nah, ini kan kita merancang konverternya dulu. Oke, Ya. kalau ada VD atau V input converter, di mana V input adalah PV itu panel surya, sehingga kita bisa menghitung D. Ya. Dimasukkan 29,2 dibagi 36, kebalik. Sorry. V output dibagi V input, V outputnya tadi 36. Jadi nanti UAS-nya tolong rancang V output-nya yang diinginkan berapa. Dan setiap panel surya nanti berbeda-beda setiap mahasiswa ya. Jadi nggak boleh sama. 36 dibagi V input, V inputnya 29,2 dengan 1 per 1 min D. Nah, sehingga kita bisa menghitung duty cycle-nya ya. Data miliki. Nah, apa nih? Jadi 36 Recording in progress. Dengan bagi 29 ya, 1,2 ya. 1,2 sama dengan 1 per 1 min D. Ya, jadi 1,2 dikurangi 1,2 D ya, sama dengan 1. Ya, dari sini 1,2 dikurangi 1, 0,2 ya. 0,2 dibagi 1,2 ya. Sama dengan D. Nah, ini nilai duty cycle-nya. Itu 1 apa 1,2 Pak? Yang D itu. Yang D Atasnya. bentar. Oh, sih. 1,2 ini ya, 1,2 dikali 1 min D. Jadi 1,2 dikurangi 1,2 D ya. Sama dengan 1. Jadi 0,2 dibagi 1,2 berapa? 1/6. 1/6 itu 0,16 ya. Iya. Bentar, kita cek dulu rumusnya.
Oke, benar ya. Jadi Bapak tadi 16 0,16 ya. 0,16 itu nilai duty cycle-nya. Oke, nah setelah duty cycle, jadi ketika duty cycle 0,16 itu harusnya outputnya sekitar 36 ya. Nah, jadi kalau dinaikkan lagi duty cycle-nya ya, maka akan tegangan output converter akan naik. Terus selanjutnya nomor 2. Nah, kalau udah duty cycle udah selesai, selanjutnya yaitu perhitungan sini ada ininya ya, udah ada apa? Ada contohnya bahkan ya, udah ada contohnya. Nah, kalau yang contoh di paper ini, nah kita ngikut yang tadi ya. Ini outputnya itu 36 volt ya, cukup tinggi. Jadi ya, jadi benar ya, di duty cycle-nya selanjutnya itu menghitung R ya. Nilai tahanan yang digunakan pada rangkaian boost converter. Dilakukan dengan menggunakan perhitungan dalam bersamaan. Nah, jadi outputnya tadi itu kan nilai beban ya. Untuk pengujian ya, jadi untuk uji kendalinya itu bekerja dengan optimum atau belum. Oke, nilai bebannya itu berapa yang seharusnya ya, kalau ini terkoneksi secara langsung ya. Nah, nilai R-nya itu kan rumusnya kan tegangan dibagi dengan arus ya. Tegangannya itu pasti kan tegangan output ya. Output yang diharapkan tadi berapa? Diharapkan yaitu 36. Nah, arusnya berapa? Kira-kira. Arusnya itu ya asumsi dari panel surya. Ya. 4,5 Berapa tadi ya? Ini kita Spesifikasinya tadi, Pak. ya dari Harusnya speknya. Terserah mau ambil yang mana. Misal ambil yang 4,82. tinggi lah. Atau yang maksimum. Ya. 4,82. Ini bukan maksimum lebih tepatnya. Ini 4,45. Kondisi short circuit ya. Itu kan nggak Short mungkin ya. circuit. Pasti udah kemakan oleh komponen paralel yang lain. Jadi kita ambil asumsi 4,45. 4,45 berapa sih? 36 8 ya. Jadi sekitar 8 ohm. Oke, bebannya ini untuk pengujian kalau untuk baterainya tinggal menyesuaikan ini kan ya, output yang tadi kan 36, tinggal menentukan kapasitas baterainya. Nah, yang ketiga, setelah menghitung beban ya, selanjutnya hitung induktor ya. Jadi induktor yang dipasang pada rangkaian boost converter ini sebagai penguat ya tegangan setelah proses switching. Jadi ini L-min. Ya. Kenapa L-min? Ya, karena untuk ketika kita diperoleh nilai induktor minimal, misal diperoleh dengan sekian Henry, nah itu kan cukup sulit ya di pasarannya. Jadi ambil yang lebih tinggi. Ya. Ini rumusnya yaitu L-min sama dengan ya, nilai induktor minimal. Sebenarnya ini ya, yang kelas reguler itu kemarin ada, ini di Kota Malang semua enggak ya, Mbak? Ada yang di luar Kota Malang enggak ya? Mojokerto, Pak. Mojokerto ya. Oke, selanjutnya menghitung nilai induktor. Ya. Induktor minimal berapa? Tadi rumusnya, yaitu L min minimal ya, induktor sama dengan D, duty cycle tadi yang udah dihitung 1 min D ya, dikali dengan R dibagi 2 kali frekuensi.
Ini ya. Frekuensinya berapa? Biasanya frekuensinya 20 sampai 40 ya. Kita masukkan asumsi untuk frekuensi spektrum-speknya. Misal frekuensinya sekitar 20 kHz, jadi 20.000 ya. D-nya berapa tadi? 0,16. 0,16 dikali 1 min 0,16 kuadrat dikali R-nya 8 dibagi 2 dikali 20.000 ya. Nah, ini berapa ini nilainya ini? Nol koma 0,000. satuannya apa? Ada ingat nggak? H ini apa ini? Henry. Henry ya. Nah, Henry. biasanya kalau dijadikan 2, 3, Mikro atau mikro ya. Jadi 22,5 mikro Henry. Henry. Nah, oke, ini minimal ya. Jadi speknya mau setinggi mungkin nggak apa. Oke, ini induktor udah. Terus selanjutnya yang nomor 4 menghitung kapasitor output. Kapasitor output yaitu C sama dengan, nah di sini ada ripple-nya ya untuk menghitung C sama dengan V0 dikali duty cycle dibagi hambatan dikali delta INC ya. Sorry. Nah, delta V0. Nah, delta V0 ini asumsi ya. Jadi rentang tegangan keluaran yang diperbolehkan ya. Jadi rentangnya itu berapa di ripple-nya? Itu ambil sekecil mungkin ya. Ini yang kalau di paper ini 0,03 atau ada di referensi lain dia itu nilainya sekitar 10% dari V output. Jadi 10% dari V output itu 0,8, terlalu tinggi ya. Dikali frekuensi. Oke, tinggal dimasukkan. Nanti ini misal asumsi ya. Asumsi nilai ripple tegangan output yaitu 0,03 misal. Oke, nanti akan ketemu nilainya kapasitor titik. Satuannya apa kapasitor? Farad. Farad ya. Farad. F farad. Nah, ini biasanya nanti ini ya dijadikan mikro, nilainya hasilnya kecil. Jadi bisa jadikan mikro pada umumnya dan sering. Mu farad. Nanti 10 pangkat min 6. Oke, nah setelah itu baru kita bisa merangkai ya. Menentukan nilainya.
Nah, antara menentukan nilai ya, itu tinggal diklik ya. Ini ntar saya kirim file Simulink-nya. Monggo bisa diinstal Simulink-nya bagi yang ada ya. Dan yang tidak sebenarnya bisa datang ini ya, datang ke lab ya. Ukuran filenya berapa Pak Simulink-nya itu? Ini saya 2020 ya. 2020 ini Masalah 20 giga ya Pak? ya, MATLAB-nya. filenya ya, file masternya. Iya. Kalau untuk Simulink-nya kecil kok ya untuk ini ya. Nanti saya kirim ya, bentar. Saya kirim di WA bisa kok ya nanti filenya. Oh enggak Pak. Ya, ini kemarin yang kelas reguler saya kirim by WA. Monggo bisa UTAT. Untuk UTAT-nya mudah, ini udah rangkaian udah ada, nanti tinggal menyesuaikan rangkaiannya, saya pick atau converter. Ini tinggal di-cut ya seperti biasa, di-cut-nya ya. Cut X ya, sorry. Nah, ini di paste di sini ya dan seterusnya ya, tinggal UTAT. Atau di YouTube sebenarnya banyak ya, tinggal buka di YouTube tutorial penggunaan Simulink. Ini ntar rangkaiannya saya kirim ya. Oke, untuk menentukan nilai tinggal klik 2 kali ini induktornya. Bahkan ini bisa dirubah ya ke komponen resistor atau kapasitor atau gabungan resistor induktor, resistor kapasitor, LC, dan open circuit dan seterusnya. Nah, cara menentukan nilai langsung ini kalau ini 1E-6 itu maksudnya 1 kali 10 pangkat min 6 eksponensial. Atau kalau masukkan nilai secara langsung nggak apa-apa. Jadi tadi ingat komanya titik ya bahasa Inggris ini. 0,0000001 tadi. Nah, ini kan sama aja 1 kali 10 pangkat min 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini boleh atau 1E minus 6. Wow. Di-apply, jangan lupa apply terus oke. Untuk yang resistor juga sama ya. Udah, terus untuk yang kapasitor juga sama ya. Ini nilainya saya ambil 470 ya. Mikro. Oke, baru MOSFET ini terhubung G ya untuk poin titik G terhubung dengan PWM. PWM ini adalah output dari MOSFET driver. Nah, ini PWM ini tersambung di sini ya. Nah, ibarat ini output ini biar sebenarnya langsung dihubungkan secara langsung sebenarnya bisa ya. Cuma ini untuk mempermudah menyederhanakan ya. Ini output, ini input dari PWM. Dihubungi secara langsung juga bisa. Ini hasil dari generator MOSFET driver ya. Nah, ini untuk menaikkan tegangan karena tegangan ini kan duty cycle ya, duty cycle kondisi on itu ada nilai tegangannya. Nah, ingat keluaran dari IC, keluaran dari Arduino tegangannya kan maksimum 5 ya. Nah, 5 volt itu nggak bisa mengaktifkan MOSFET. MOSFET biasanya sekitar 15 atau 20 volt ya untuk mengaktifkan. Makanya di sini ada generator atau disebut dengan MOSFET driver untuk menaikkan tegangan. Misal ini tegangannya kan maksimal 5 volt ya. Jadi kalau 50% ya setengahnya ya. Jadi setengahnya yaitu 2,5 volt. Jadi ini dinaikkan minimal 13 ya, 13 volt. Untuk MOSFET yang tipe banyak ya tipe MOSFET-nya ya. Oke, ini duty cycle keluaran dari algoritma incremental conductance. Nah, algoritmanya sudah ada ya. Kemarin udah saya bahas juga ya, prinsip-prinsip kerja incremental conductance. Dia mengatur duty cycle. Duty cycle-nya itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ini kalau diklik 2 kali, akan langsung terbuka code-nya. Code-nya ini oke, sebelum bicara ke code, kali ini udah nanti saya copy paste ya. Monggo, ini udah termasuk code-nya nanti. Cuma target utamanya sekarang baru merancang ini aja ya. Code-nya ini sebenarnya banyak ya di YouTube dan di website MATLAB. Oke, ada yang ditanyakan merangkai konverter ini? Ya. Nanti yang ada komputer ataupun laptop, monggo bisa diinstal ya. Nanti saya kirim. Untuk yang tidak ada, bisa pinjam atau emang kalau benar-benar udah nggak ada dan nggak bisa,
Monggo merangkainya sedetail mungkin ya. Dibuat artikel bagi yang nggak ada laptop. Jadi merangkainya itu ntar saya info di grup ya. Ya, Pak. Untuk UAS-nya. Jadi UAS-nya ini tugas ya. Tugas merancang kendali MPPT, walaupun kendalinya sudah ada, ya nggak apa-apa, yang penting belajar. Di sini targetnya itu merancang konverter ya, topologi konverter. Ada yang bus, ada yang septic, ada yang bug. Oke, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Nanti semisal kalau udah install, ini saya akan kirim segera hari ini ya. Itu monggo bisa mulai start dari sekarang ya. Ntar saya hari Minggu, insya Allah saya infokan setiap mahasiswa itu dapat soal seperti apa. Nah, Ya. untuk algoritmanya ini tadi ya. Ini algoritmanya saya baca ya. Function duty. Nah, jadi outputnya itu adalah duty cycle. Nah, saya define itu duty. Duty sama dengan MPPT algorithm untuk data input yaitu voltage PV, arus PV, dan delta. Delta ini adalah kenaikan ya, tambahan nilai duty cycle. Jadi terserah nilai deltanya berapa. Nah, untuk case ini nilai deltanya di sini saya asumsikan 125 kali E pangkat min 6 ya. Pak, kecil banget ya, karena duty cycle-nya 0 sampai 1 ya. Nah, kalau di Arduino ya, biasanya kalau di algoritma ya tinggal menyesuaikan aja ya digitnya berapa. Kalau di sini kan saya tulis 0 sampai 1 di MATLAB. Kalau di Arduino itu biasanya nilai maksimumnya 255 ya. Jadi 0 sampai 255 itu rentang nilai duty cycle. Nah, gitu. Nanti menyesuaikan mikrokontrolernya, komponennya. Kalau Arduino 0 sampai 225. Ya, logikanya begini ya. Ya, kalau di MATLAB tadi duty cycle-nya kan 0 sampai 1 ya. 0 itu nggak mungkin, 1 nggak mungkin. Jadi nanti akan dibatasi ya, minimal berapa, 0, berapa, dan maksimal 0, berapa. Nah, kalau di Arduino ya, itu 0 sampai 255. Ya, misal duty cycle-nya kita ambil yang tengah ya, yang mudah. 50% atau 0,5 ya. Jadi nilainya kalau di MATLAB tadi 0,5. Kalau di ini berapa? Di Arduino. Duty cycle-nya. 255 bagi 2 ya. Maksudnya 254. Jadi 127 ya. 128 lah ya. 128. Nah, Oke, ini PWM, kalau ini kita sekalian praktek di Arduino. Nah, ini PWM-nya, duty-nya, ya, D-nya, duty. Duty-nya itu 225. Nah, nanti output dari Arduino itu berupa tegangan kan ya. Nah, output-nya itu berupa tegangan 0 sampai 5 volt. Ya. Jadi kalau 50%, jadi output tegangannya berapa? 2,5. 2,5 ya, mantap. 2,5 volt. Nah, ini nanti akan masuk ke MOSFET driver. Tadi kalau di MATLAB MOSFET generator untuk menaikkan tegangannya ya. Jadi tergantung MOSFET-nya yang dipakai apa. Misal MOSFET-nya pada umumnya 13 volt ya. Jadi nanti dinaikkan minimal 13 volt. Gitu. Agar bisa mengenerate. Nah, ketika duty cycle sisanya 50% itu kan pastinya yaitu 0. Jadi selama satu cycling, satu periode, ya. Nah, misalnya satu cycle ya. Tadi kan 50% itu ada nilainya. Nah, kan di tengah-tengah pas tengah-tengah ya. Ini nilainya kalau di output Arduino yaitu 2,5 volt. Ya. Nah, setelah itu setengah kemudian itu 0 volt. Ya. Jadi di setengah detik, misal periode ini 1 detik, tergantung frekuensinya ini ya. Satu periode 1 detik. Jadi setengah detik pertama itu Arduino mengeluarkan data tegangan sebesar 2,5 volt. Setengah detik kemudian 0 volt. Nah, 0 volt otomatis ini generatornya udah pasti 0 ya. Auto 0.
Jadi tinggal menaikkan ketika ada nilai tegangan. Ada nilainya itu ketika kondisi on ya, duty cycle-nya. Gitu. Ini prinsip kerjanya ya. Monggo ya yang belum ada apa namanya? Ada ide, kalau Mas Fendi udah ya. Skripsi atau apa ya. Jadi saya sama Pak Yasa lagi proyek di panel surya ini benar-benar membutuhkan ya mahasiswa yang membantu penelitian kami tentang panel surya, kendali panel surya ya. Mulai dari incremental conductance yang ntar saya share ini konvensional ya. Algoritma konvensional yang cukup lama dan namun reliable ya. Maksudnya masih bisa digunakan secara efektif. Nah, namun sekarang perkembangan zaman itu udah mulai menggunakan AI ya, fuzzy, artificial intelligence, PSO dan sebagainya. Nah, kami berkotak-atik di algoritma yang terbaru. Monggo ya, kalau mau join bisa penelitian kami sekaligus langsung jadi judul skripsi. Oke, tadi itu prinsip kerjanya ya. Ini algoritma. Nah, jadi ini ada duty initial. Ya, tadi duty initial menentukan gimana? Ya tadi perhitungan duty cycle-nya berapa ya? Berapa? Tadi itu 0, berapa tadi? 0,16 ya. Ya. 0,16. Yang 16 tadi. Ya, duty cycle-nya awal, duty cycle awal. Jadi kan nanti bisa naik, bisa turun ya. Nah, ini dibatasi duty minimal. Duty minimalnya karena nggak mungkin 0 ya, nggak mungkin 0 terus ya nggak bisa menaikkan tegangan nanti. Jadi kita ambil yang paling kecil 0,05, terbesarnya itu 0,85. Jadi ini batasannya ya. Nah, ini Pak, share screen-nya, Pak. Oh, sorry. Iya. Share screen. Oke, ini ya. Jadi ini ada duty initial, terus duty minimal dan maksimum dibatasi ya. Nanti di Arduino juga sama dibatasi, misal 200, karena kan maksimal 255 ya, nggak mungkin dapat 255 atau on terus nggak mungkin. Jadi kondisinya diambil yang tertinggi, mendekati maksimum, mendekati minimal. Terserah mau berapa ya. Oke, selanjutnya define DV. DV ini adalah delta voltage, selisih tegangan VPV saat ini dengan tegangan sebelumnya. Terus sama juga selisih arus sebelumnya saat ini dengan E-old, nah itu arus sebelumnya, di mana udah di-define sebelumnya ya, nilainya 0 awalnya, tegangan dan arus. Baru algoritma bekerja, dicek ya. Di sini di paper juga sudah saya jelaskan ya kemarin tentang ini ya. Jadi ini karakteristik dari panel surya ya. Jadi output dari panel surya itu bisa aja di titik sini ya, di titik maksimum, bervariasi dia. Nah, jadi ada 3 kondisi. Kondisi di titik puncak itu tidak ada perubahan daya terhadap perubahan tegangan, jadi itu perubahannya 0. Di kondisi sebelah kiri titik puncak itu perubahan daya terhadap tegangan atau curve ya, kemiringannya itu positif, lebih besar dari 0, dan yang kanan negatif kurang dari 0. Nah, atau DI per DV sama dengan min I per V. Ini DI per DV lebih besar min I per V. Nah, jadi kalau kita kondisi if jika kondisi terpenuhi ini, maka titiknya ada sebelah kiri. Nah, logikanya tegangannya agar di titik puncak ini dinaikkan atau diturunkan? Halo? Diturunkan. Oh, diturunkan. Di titik sini? Dinaikkan, Pak. Dinaikkan ya, bukan diturunkan. Karena agar mencapai titik maksimum ini ya. Nah, ini yang tak. Oh iya, juga. Jadi dinaikkan, maka duty cycle-nya dinaikkan, ditambah. Kalau kondisinya ada di sebelah kanan titik puncak, diturunkan tegangannya agar di titik maksimum. Ya. Nah, di sini dicek, didefine, if jika tidak ada perubahan daya tegangan, dan if di dalamnya tidak ada perubahan arus sehingga duty sama dengan duty old. Jadi dia kondisinya tepat di titik puncak. Jika tidak, dicek apakah perubahan arus lebih besar dari 0. Ya. Ini lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0, terlalu tinggi, maka duty cycle dinaikkan. Jadi tegangannya dinaikkan ya, arus naik,
Kan tegangnya dinaikkan agar di titik maksimum. Sebalikannya diturunkan. Nah ini yang kondisi tadi yang sebelah kiri atau kanan. Jika DI per DV sama dengan minus IP per VPV, ini ya ada di sebelah kiri ya. Ini rumusnya dapat dari mana? Di sini udah ada ya penjelasannya. Saya jelaskan karena ini targetnya ini dulu sementara ya. Algoritma. Oke, jika lebih besar dari min I minus dari arus dibagi tegangan, itu akan dinaikkan tadi ya. Duty cycle-nya itu ditambah delta. Dia ditambah terus cycling sampai tegangannya naik tepat di titik puncak. Kebalikannya jika tidak, maka di sebelah kanan titik puncak tadi ya, maka dikurangi. Oke, seperti itu nanti duty cycle akan dilimit, dibatasi kalau lebih besar dari duty maksimum, tadi kan 0,8 ya, 0,5, maka duty yang terbaru akan mengikuti nilai maksimum. Nah, else if jika tidak, duty cycle kurang dari duty minimal, misal tadi duty batasan minimalnya kan 0,05, diperoleh duty cycle-nya 0,04 sehingga duty-nya tetap disamakan dengan duty minimal yaitu 0,05. Oke, ini untuk menyimpan ya, duty old dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ya, jadi ini memainkan duty cycle mau dinaikkan atau diturunkan. Kalau untuk bus, ketika menaikkan duty cycle akan menaikkan tegangan. Oke, ada yang ditanyakan? Ntar kita merancang ya. Itu ya, merancangnya tadi itu minimal menghitung ya berapa nilai kapasitor outputnya, induktor minimal, nilai beban, dan menghitung duty cycle. Ini biasanya ya kalau bus converter memang ada CIN, namun nggak perlu dihitung ya. Komponen utama adalah ini. Jadi ini hanya memfilter ya. Kapasitor inputnya hanya memfilter. Kalau kapasitor output ini dia sebagai supply beban ketika kondisi off tadi ya. Oke, ada yang tanyakan? Ini yang hadir. Bentar, sekalian presensi mungkin ada pertanyaan.